Halo semua, kembali lagi bersama Cantoto. Di sini kita akan membahas manual lagi berjudul I regress to level up instead of being safe. Gak usah basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Yuk, kita diawali di mana seorang laki-laki membuka lembaran kertas. Tuan Han, mengesampingkan pendidikan dan pengalaman kerjamu, kau tidak memenuhi syarat untuk posisi ini. Namun karena kau adalah teman lama Tuan Du, aku akan pastikan untuk mencapai posisi yang cocok untukmu. Baiklah. Jika tidak ada kesempatan yang pas di masa depan, aku pasti akan menghubungimu. Ada sesuatu yang harus kulakukan sekarang, jadi tolong lanjutkan tanpa diriku. Maafkan aku karena membuatmu pergi. Bisakah kau panggilkan taksi untukmu? Nampaknya di sini ada seorang pria yang melamar kerjaan di posisi tertentu dan ditolak. Ku dengar dia dan Tuan Du berada sama-sama SMA-nya. Tapi lihat, lalu dia berakhir di universitas biasa-biasa saja, kata orang ini. Dan ku dengar dia dikhianati dan diselingkuhi oleh pacarnya dan kehilangan semua uangnya dan tabungannya. Lagi-lagi, bagaimana dia bisa punya keberanian untuk memenuhi pertolongan Tuan Du di kondisinya saat ini? Dasar orang memanfaatkan koneksi. Itu hanya karena Tuan Du menghargai teman lamanya. Aku tak akan punya wajah untuk meminta bantuan jika aku tak mampu. Hina orang itu. Untuk kesekian kalinya. Ini nampaknya kesempatan terakhirku, kata MC kita. Peduli menolong. Itu semua hanya pertunjukan untuk penampilan. Aku telah menjadi kegagalan. Di sini nampaknya dia menuju ke sebuah stasiun. Di sini stasiun MRT Mangga 2 Jakarta. Hidup bukanlah apa-apa, melainkan seempah yang selalu menjadi beban kehidupan masyarakat. Itulah diriku, kata sang MC. Sembari menunggu kereta bawah tanah yang akan dia pergi menuju tempat selanjutnya. Lebih baik jika itu berakhir saja menurutnya, karena semua kegagalan dalam hidupnya berawal dengan dirinya. Di sini kereta api pun melaju dengan cepat menuju tempatnya. Ini dia. Ini yang aku sesalkan. Tetapi tiba-tiba terjadi mati lampu. Ada apa ini? Kenapa listriknya mati semua? Apakah ini pemadaman PLN? Sambil bingung dia celingak-celinguk kayak curut, dia nggak tahu. Ting! Ada sesuatu yang muncul di hadapannya. Sebuah sistem masuk di dalam pikirannya. Laporan sistem konsumer. Paket hadiah pemula diberikan. Ada sebuah sistem yang membentuk di sini di depan sang MC. Gunakan semua poin customer yang telah dikomunikasikan sebelumnya untuk memenuhi satu keinginan sang MC, kata sang sistem. Kan buat keinginan Anda, Tuan, kata sang sistem. Nampaknya sambil kebingungan MC pun mengedipkan mata. Keinginan? Jika ini nyata, aku ingin untuk kembali ke masa lalu dan memperbaharui semua hidupku. Keinginan Anda menjadi kenyataan. Tunggu untuk diproses. Tanya, aku ingin memulai ulang dan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Apakah bisa, sistem? Permintaan Anda dikabulkan. Dan dia diteleport ke tempat yang tidak kita tahu, tetapi ini masih di dalam kereta.
dan membuat sang MC terbingung-bingung masuk di dalam kereta. Kereta apa ini? Kata sang MC. Di sini nampak jelas pemandangan yang indah dan di sini sang MC teringat, aku bagaimana? Aku menjadi lebih muda, katanya. Dia pun menjadi terkagum-kagum dengan dirinya. Mungkinkah aku telah kembali ke masa lalu? Batin yang MC itu berarti di sini ada wanita yang sangat kawaii banget. Belum tahu namanya di sini. Wow. Dan dia matanya terbelalak. Mungkinkah itu Cheng Yan Fei? Dia adalah idol di tempat gua berkuliah. Apakah kau bicara denganku? Tidak. Aku hanya ingin tanya, kita ada di mana? Kata sang MC. Mengapa Dewi sekolah kami duduk di depanku? Jangan-jangan apakah ini menjadi kenyataan? Apakah ini hari 30 Agustus 2013? Nani? Aku menjadi regresi. Hei, dia teringat masa lalunya waktu ada di kereta. Hei cantik, apa kamu ingat aku? Nampaknya ini menggoda sang bidadari kamu. Cheng Yan Fei, kita berada di sekolah yang sama bukan? Benar, kau juga ingin mendaftar universitas ya kan? Itu benar. Tapi sayangnya kau pergi ke arah yang salah. Dengan sok pede dan sok taunya dia PDKT dengan cara yang menjijikan di hadapan Cheng Yan Fei. Salah arah. Bukankah kereta ini menuju ke Jiangxing? Kata Cheng Yan Fei. Maksudku, kau pergi memasuki hatiku, menggombal. Dan di sini tampaknya Cheng Yan Fei tidak senang dengan gombalannya. Apa kau pikir pertemuan kita adalah takdir? Hei, jangan mendekat. Aku tidak suka kamu, kata Cheng Yan Fei. Pan Xiong Hong, ada seorang bajingan di sini. Kurang tolong, ada yang menggangguku, kata orang ini. Kau pergi cepat dan pergilah. Nampaknya di sini ada yang memukulnya. Memalukan, itu terlalu tak tertahankan, bahkan hanya untuk dipikiran, kata sang MC. Itulah aku lebih dari 10 tahun yang lalu. Nampaknya teringat masa lalu, dia pun malu dan ingin pergi. Hanya perlu makan mie instan dan tenang. Pergilah. Kenapa kau membual tentang semangkuk mie instan? Kata pria ini. Tuan muda dari keluarga Pan arogan. Sepertinya biasa. Jika aku yang dulu, mungkin aku sudah berdebat dengannya. Karena ini dia mengalah. Tapi aku tak sama dengan yang dulu. Hahaha. Sambil tenang dia makan mie. Ding. Fungsi keinginan dinonaktifkan secara permanen oleh sistem. Sistem konsumer resmi diaktifkan. Apa-apaan ini? Aku tak bisa memberikan beberapa artefak, benarkah? Diriku yang 18 tahun sangat ketinggalan zaman. Kau bisa menebak, aku adalah penyendiri. Naduh, di sini sistem mengeluarkan question dan menunjukkan petunjuk bagi sang MC. Inti sistem dapat pengalaman dengan mengonsumsi, membuat mungkin untuk mengupgrade semua atribut dan skill. Sistem yang simpel dan aturan yang sederhana ini sangat menyegarkan, kata sang MC. Level 1 0 sampai 590 akuntansi mengemudi. Level 2 60 sampai 69 matematika menulis, stock trading dan memasak. Level 3 70 sampai 79 bahasa Inggris keunggulan keuangan mengemudi. Level 4 80 sampai 89 skill. Level 5 90 sampai 9 tidak ada. Mate, tunggu dulu. Mengapa mengemudi muncul di level 1 dan level 3? Oh, aku ingat. Itu pasti merujuk pada tipe sequel mengemudi yang itu. Pengrajin jenius, menghasilkan uang, meningkatkan dengan mengonsumsi.
Jika aku bisa meningkatkan semua atribut ke level 5, maka aku akan menjadi seorang elit. Hehehe. Sebelumnya aku hanya rakyat jelata, tapi sekarang pada akhirnya aku akan meninggalkan kalian semua di belakang untuk menjadi seorang jenius ketiga. Dia itu Mr. Armstrong, brother. Wah, apa kau sudah selesai? Hei, di sini ada seorang pemuda yang mengejutkan. Padahal dia sedang menghayal dalam kenikmatan. Aduh, ada aja. Mengeluarkan uang bukanlah masalah. Masalahnya adalah aku tak punya uang untuk dikeluarkan. Batin sang MC. Aku harus menemukan cara menghasilkan ember emas permata dan itu tidaklah mudah. Xiaoyan, bagaimana kalau aku mengajakmu ke gerbang makan untuk makanan mewah yang enak? Enggak, aku hanya ingin makan mie instan kok. Bibit tak mengizinkanku membawakanmu hal semacam itu. Aku ya aku, kau ya kau, dan ibuku itu ibuku. Aku tak perlu mengkhawatirkan itu, katanya. Nampaknya di sini sang MC mempertawakan Liu Xiang. Hei, kau baru menertawakanku kan? Tidak, aku hanya biasa-biasa saja. Aku pacarnya. Kau tak punya urusan untuk menertawai apa yang kami lakukan. Bisakah kau cukup membiarkanku menikmati mie instan saja? Kata Ling Fei. Minggir, aku pergi ke gerobong makan untuk membeli cemilan. Ya, Ying Fei, jangan marah ya. Shou ingin membelikan pacarnya mie. Perilaku mengagumi berlebihan tidak pada waktunya, hanya menolong musuh. Kelihatannya Pan Shui mengikuti jejak lamaku. Berapa menit kemudian aku terlambat. Cemilannya sudah terjual semua. Nampaknya mie yang dia inginkan sudah habis terjual. Jika kau tak apa, aku masih punya sekantong kaki bebek di sini. Apa kau mau? Berapa harganya? Aku akan membelinya darimu. 2 yuan dan 15 sen. Harga asli, jujur dan adil. Itu katanya. Aku tak percaya, receh. 3 yuan tanpa kembalian. Kamu sangat murah hati. Jika kau tak apa, tolong ambil setengah jeruk ini sebagai kompensasi. Sempurna. Aku tak menyangka kau sangat baik hati ya. Kita berdua pecinta makanan. Hehe. Wow, dia terlihat sangat cantik di saat dia tersenyum. Aku punya uang. Jika kau mau makan, aku bisa membeli seluruh gerbong untukmu. Namun kau malah menerima jeruk setengah dari orang gila ini. Hei, jangan kasar seperti itu, Shao. Menjual buah kaki bebek yang patah adalah ide dari kebijakan sanaanmu? Aku menawarimu untuk pergi gerbong makan dan kau menolaknya. Pan Xiao Hong, apa kau memikirkan perasaanku? Kata Li Fei. Oh, gadis ini tangguh juga, kata sang MC. Urus dirimu sendiri. Kita hanya tak cocok, tahu? Jangan ganggu aku lagi. Kamu paham, Xiao? Pergi kemana kau? Membuang sampah, kata si Fei. Ini gara-gara kau kurang ajar. Nampaknya sambil melototi sang MC. Bangun dari sini. Apa yang kau lakukan? Langsung ditonjok, dilempar saja sama Shao ini. Semua ini salahmu. Dasar kau si mata 4 bodoh. Langsung pergi sana. Dihajar lagi. Sialan kau. Tak kusangka tubuh 18 tahunku sangat lemah. Namun Pang Xiao, aku masih khawatir dari ember emas pertamaku datang. Jadi kau benar dermawanku, kata sang MC. Cerita masih di dalam kereta. Di sini Chen Yanfei mengkhawatirkan Han Li sang MC kita. Dokter, bagaimana keadaannya? Refleks pupilnya benar-benar hilang dan dia mengalami koma mendalam. Kemungkinan otaknya telah somplak, terluka parah, kata sang dokter. Ini situasinya kritis loh.
Kemana tujuan selanjutnya? Kita harus membawa anak ini ke rumah sakit. Di sini sistem keluar, lengan kiri dan paha memar besar, tulang rawan hidung retak, darah keluar dan dari mulut, satu gigi lepas, beberapa baret di wajah. Oh, orang yang dongo ini. Kalau tak menahannya itu benar-benar sangat meyakinkan. Diam kamu. Di sini ternyata sebelum kejadian kembali ke peristiwa. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa menghargainya? Tanpa tidak berguna, kata Hanli. Pria ini sama seperti di kehidupan sebelumnya, hanya tahu cara menangani masalah dengan tinju alias main kasar. Apa kamu bilang? Kata Yumli. Aku bilang kamu nggak berguna. Kau ingin adu kekuatan, kau ini apa kau mau pinta bogem mentah? Aku akan kuperlihatkan kekuatanku yang sesungguhnya. Jika bukan karena bantuanmu, aku terpikirkan cara berurusan dengan Chen Yanfei, kata Hanli. Tidak, terima kasih banyak. Sialan kau, rasakan nih, bogem mentah dia. Dan di sini Hanli terkena pukulan maut. Dia terkapar. Dia memukulnya lagi. Hei, di mana polisi? Di sini ada orang yang berkelahi. Tolong bantu kami. Hei, udah hentikan, udah hentikan. Malah ada yang mengkamera dimasukkan ke dalam YouTube. Hentikan, hentikan. Nyala kamu. Nampaknya di sini para orang menghentikan perkelahian tersebut. Ya, rasakan sekali lagi. Ternyata di sini Yanfei pun melihat kejadian itu. Hei, apa yang kau lakukan, Hong? Hentikan itu sekarang. Yanfei, ini bukan seperti yang kamu lihat, kata lo. Kau kurang ajar. Sekali nih. Di sini Hanli pun tersenyum kesenangan karena strateginya itu sesuai dengan kenyataan. Sambil mengkomat kamit mulutnya, dia mengatakan Pacundang dengan mulutnya saja tanpa suara. Dan hei, apa yang kau lakukan? Kau baik-baik saja, Hanli? Di mana dokternya? Tolong, ada seorang dokter, ini ada orang yang terluka, kata Yanfei. Hei, seseorang kesini, jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Nampaknya di sini Hanli pun sekarat karena pukulan tersebut. Dokter, tolonglah, ada orang yang terluka. Tidak lama kemudian petugas kereta api pun melerai mereka dan menanyai Sang Long. Omong kosong macam apa? Ayo cepat kasih tahu bagaimana kejadiannya. Ini Pak, tadi ada yang menyerang itu, coba menggoda wanita itu. Wanita tersebut tak menyukainya dan mulai berdebat dengannya. Kemudian wanita itu bla 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 dan mencoba seperti itu. Kemudian wanita itu pergi membuang sampah. Lalu dia tiba-tiba mulai menyerang pria itu muda itu. Gitu loh Pak kejadiannya. Oh, seperti itu ya. Benar seperti itu. Dia bahkan tak bisa dihentikan. Aku sudah melerainya dari tadi. Korbannya bahkan tidak melawan balik. Itu semua salahku. Dia terlibat karena diriku. Batin Chen Yanfei, kau tak seharusnya dalam masalah. Dia pun merenungi kesalahannya. Itu benar, aku yang pertama kali memukulnya. Tapi dia mengejekku dengan sengaja, Pak. Cukup, hentikan. Kamu itu membual saja. Faktanya sudah dijelaskan.
Apa kau tak pernah mempertimbangkan konsekuensinya? Sebelum kau menyerang dia, kata Pak Pol. Jangan pikir kalau kau punya beberapa uang bisa dengan santainya membuli orang lain, Kisanak. Jika sesuatu terjadi pada anak ini, kau tidak bisa lari dan tanggung jawab. Kau mengerti? Apa yang kau lakukan itu adalah kriminal. Kau akan berakhir di penjara. Kau tahu itu, anak muda? Ting, di sini Pak Pol pun menerangkan kesalahan anak muda itu. Yen Pai, tolonglah aku, katakan sesuatu padaku. Kau bukan orang semacam itu, bukan? Dan di sini pun Long meminta tolong kepada Yen Pai. Dan nampaknya Yen Pai tidak mau terlibat dengan Yen Pai, apakah kamu tega padaku? Ya, benar. Sebentar. Aku harus menelpon ayahku. Dia bisa menolongku. Orang tuaku sangat mencintaiku. Mereka pasti akan mencarikan jalan keluarnya. Anakku sayang, ayah, di mana kau dan Yen Pai? Apakah sudah makan? Ayah, tolong aku. Aku dalam masalah besar. Di sini pun Han Li pun merasa kesakitan. Aduh, mulutku sakit nih. Aduh. Hei, kau tidak apa-apa. Apa yang kau rasakan? Kata Yen Pai. Di mana yang sakit? Wow, nampaknya di sini Han Lin pun tambah moncrot karena kecantikan dan bubanya yang sangat kawaii. Kenapa hidungmu berdarah? Kau tidak apa-apa kan? Kita kan teman sekelas. Tidak apa-apa, kata Yen Pai. Dia memang benar-benar dewi yang siapa saja tak bisa menolaknya karena kecantikan dan kawaiinya. Kau menatapku, Dandi? Kita hampir sampai stasiun. Ayo turun dari kereta dan pergi ke rumah sakit bersama-sama. Sebenarnya aku baik-baik saja kok. Tapi kau kehilangan sebuah gigi. Kehilangan sebuah gigi bukan tidak apa-apa. Aku lebih khawatir jika itu hanya sebuah goresan kecil. Batin Han Li, kau bilang berandalan itu tiba-tiba menghajar dan menyerangku secara sepihak. Aku akan melakukan pemeriksaan medis dan melaporkan semua ini kepada Pak Polisi, kata Han Li.